Halo teman-teman, perkenalkan saya Devin Hanako dengan NIM 2208015038. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri kita sendiri. Misalnya nih, kayak kita berbicara dalam hati, mempertimbangkan keputusan, atau menilai sesuatu yang kita lihat sendiri. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi interpersonal menurut David Chandra. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses seseorang memberi makna dengan apa yang ia lihat, ia dengar, atau yang ia pikirkan. Aku punya contoh, misalkan nih, aku lagi pas-pasan sama teman aku, tapi teman aku ini nggak nyapa aku. Nah, dari situ aku kayak langsung mikir, ini anak jangan-jangan dia marah ya, atau dia lagi nggak mau ngobrol sama aku ya, padahal bisa aja dia itu nggak ngeliat ke kita. Nah, dari situ kan ada proses kita namanya memberi makna. Nah, selanjutnya ada integrasi. Apa sih integrasi itu? Nah, integrasi adalah proses bagian-bagian kecil informasi yang digabungkan menjadi satu kesatuan makna. Misalnya nih, kita lagi chatan sama teman kita. Nah, di bagian nulis chatnya, dia tuh bilang dengan kalimat oke. Nah, dari situ kita menafsirkan kalau ini orang cuek ya, atau kayak ini dia marah gak sih sama kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, memori adalah tempat penyimpanan informasi yang ada dalam otak. Apa aja sih memori yang kita simpan dalam otak? Yaitu ada pengalaman, kejadian masa lalu, penilaian kita, kebiasaan, serta keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita juga. Jadi saya akan memberikan contoh, misalkan nih, pas itu saya pernah datang telat ke kampus. Nah, dari saya melakukan tindakan tersebut, saya dimarahin nih oleh dosen saya dan tidak diperbolehkan masuk. Nah, alhasil itu membuat saya berpikir dan merespon situasi saya di saat ini. Dari pengalaman tersebut kan membuat saya berpikir dan merespon di situasi saya untuk kedepannya kalau nggak boleh lagi nih datang terlambat, dan saya juga harus lebih datang tepat waktu. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan bahas tentang elemen-elemen dalam komunikasi intrapersonal. Nah, di dalam elemen-elemen komunikasi intrapersonal ada 3, yaitu serangkaian persepsi, encoding, dan feedback. Nah, feedback di sini ada internal dan eksternal. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang serangkaian persepsi dulu. Oke, apa sih itu serangkaian persepsi? Nah, serangkaian persepsi adalah proses yang menggambarkan bagaimana cara kita itu berpikir dan mengorganisasi informasi yang ada dalam pikiran kita. Nah, di sini itu mencakup bagaimana kita menerima informasi, memahaminya, menilai bahwa informasi itu benar atau tidak, dan menyimpulkannya. Kata lain, di sini tuh adalah bagaimana alur kerja pikiran kita itu melihat dunia. Selanjutnya ada elemen yang kedua, yaitu encoding. Apa sih encoding itu? Encoding adalah bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal, yaitu tahap ketika otak memberikan makna terhadap informasi. Yang terakhir ada feedback. Di sini ada 2, yaitu feedback dari internal dan eksternal. Di dalam internal feedback ini muncul berupa opini kita sendiri, emosi yang tiba-tiba muncul, serta penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Kalau eksternal feedback itu kebalikannya nih. Tadi kan internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau eksternal itu dari orang lain. Jadi bagaimana situasi dari luar itu merespon ke diri kita. Biasanya tuh bisa aja berupa komentar dari orang lain, ekspresi wajah orang lain yang ditunjukkan ke kita, serta reaksi dari lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua ini ada persepsi. Persepsi ini terjadi ketika otak menerima informasi dari indera, lalu mengolah informasi tersebut dan memilih mana yang akan diperhatikan, serta memberikan makna pada informasi tersebut. Di proses persepsi ini, organ-organ menangkap sebuah stimulus dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf periferial. Nah, ketika kita menerima seluruh stimulus yang diarahkan kepada kita langsung memberikan perhatian hanya kepada beberapa stimulus saja. Nah, hal ini disebabkan karena kita menerapkan persepsi selektif.
Selanjutnya, proses komunikasi interpersonal yaitu ada disuse memory. Apa sih disuse memory itu? Nah, di dalam disuse memory ini menjelaskan bahwa informasi yang tidak pernah digunakan atau jarang diakses akan perlahan-lahan menghilang. Nah, semakin kita jarang mengulang atau mengingat informasi, semakin juga memori tersebut akan memudar. Misalnya, dulu kita di sekolah seringkali belajar rumus matematika. Karena sekarang kita sudah memasuki era perkuliahan dan jarang sekali matematika digunakan, jadi rumus-rumus yang kadang kita pelajari itu lama-lama menghilang gitu. Nah, selanjutnya ada inference theory. Di sini ada dua dalam inference theory, yaitu inhibisi retroaktif dan yang kedua inhibisi proaktif. Kalau di inhibisi retroaktif ini adalah informasi baru yang mengganggu kemampuan kita untuk mengingat informasi lama. Misalkan nih, kita baru aja ganti password email yang baru. Nah, tiba-tiba kita tuh jadi lupa sama password email kita yang lama. Kalau di inhibisi proaktif ini, informasi lama mengganggu kemampuan informasi yang baru. Itu kayak kita pindah rumah nih, terus kita masih sering nih salah menyebut alamat lama domisili kita kalau ditanya orang. Seperti itu. Lalu ada information theory. Di sini kita informasi itu melalui 3 tahap di dalam memori. Yang pertama ada sensory storage, short term memory, dan long term memory. Kalau di sensory storage itu biasanya tempat pertama masuk informasi, terus durasinya singkat, hanya sepersekian detik, dan menyaring informasi yang kita anggap penting saja. Nah, kalau di short term memory itu menyimpan informasi selama sekitar 15-30 detik dan kapasitas terbanyak hanya sekitar 7-2 item saja. Yang di long term memory biasanya penyimpanan bersifat permanen, kapasitasnya besar, dan informasi itu bisa disimpan bertahun-tahun. Baik teman-teman, sekarang ada proses yang terakhir di dalam proses komunikasi interpersonal, yaitu berpikir. Nah, berpikir adalah proses mental yang melibatkan kemampuan penalaran, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kreativitas. Nah, di dalam reasoning, individu menggunakan pola berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif untuk menarik kesimpulan secara logis. Proses pengambilan keputusan merupakan hasil usaha intelektual yang selalu melibatkan berbagai pilihan alternatif dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Nah, selain itu, problem solving diawali dengan penilaian masalah, dilanjutkan dengan pencarian solusi melalui ingatan atau pengalaman sebelumnya, serta uji coba atau trial and error. Nah, dalam berpikir kreatif, proses dimulai dan persiapan, kemudian memasuki tahap inkubasi saat muncul hambatan, hingga mencapai iluminasi atau insight. Nah, dan diakhiri dengan verifikasi. Cukup sekian materi komunikasi intrapersonal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.